Nama saya Vicky Effendi, NIM 1707619001. Saya Harfianti Nurwafa dengan NIM 1707619005. Perkenalkan, nama saya Iftahullah Gufranjaini dengan NIM 1707619006. Perkenalkan, saya Dava Pradya Maharani, NIM 1707619008. Perkenalkan, nama saya Tina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan walafiat di tengah pandemi ini. Izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Semoga hasil diskusi kami ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyimak. Masuk ke definisi sistem informasi manajemen. Konsep dasar sistem. Sistem merupakan kelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada konsep dasar informasi. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Setelah kita mempelajari konsep dasar dari sistem informasi dan manajemen, masuk ke pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Raymond McLeod 1995. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Kemudian, masuk ke definisi sistem informasi manajemen menurut Stoner 1996, bahwa sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif dan pengendalian. Setelah kita mengetahui konsep dasar dari sistem, informasi, dan manajemen, serta beberapa pengertian menurut para ahli, selanjutnya ada definisi sistem informasi manajemen bisnis menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, sistem informasi manajemen bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha untuk memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung untuk pengambilan keputusan dalam sebuah bidang bisnis. Ya, di sini saya akan menjelaskan proses pada sistem informasi manajemen. Proses pada sistem informasi manajemen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Nah, perencanaan ini merupakan metode atau langkah-langkah yang dibuat oleh para anggota organisasi untuk mencapai tujuan atau target akhir dari suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian. Nah, pengendalian ini setelah dibuatnya perencanaan oleh para anggota organisasi, maka manajer harus mengawasi jalannya perencanaan tersebut agar tetap berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan. Nah, yang terakhir ini ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini terdapat berbagai macam alternatif untuk mengambil keputusan. Di sini, manajer harus bisa mengambil keputusan di antara alternatif tersebut agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Oke, saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu model SIM bisnis. Model SIM bisnis terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, model SIM bisnis sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk merekam dan melaporkan
transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan. Yang kedua, model sistem informasi pemasaran yang bertujuan untuk mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran. Dan yang ketiga adalah sistem informasi produksi yang bertujuan untuk mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian manufaktur hasil produksi penjualan. Dan yang keempat yaitu sistem informasi sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendukung aktivitas informasi seperti persekutuan, seleksi, dan penerimaan, dan juga yang lain-lainnya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk mendukung manajemen pemasaran keuangan dan mengatur bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem informasi manajemen. Layaknya sebuah sistem informasi manajemen memiliki karakteristik. Yang pertama itu elemen sistem atau elements. Elemen adalah bagian terkecil dari sebuah sistem yang tidak dapat diurai lagi. Contohnya itu pada sistem komputer yaitu tombol keyboard. Kedua ada batas sistem atau boundary. Batas sistem adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya dan juga dengan lingkungan lainnya. Lingkungan yang membatasi sistem dapat berupa personel, peraturan-peraturan, peralatan-peralatan, maupun biaya. Yang ketiga adalah mempunyai lingkungan luar sistem atau environments. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas sistem yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi operasi sistem. Nah, contohnya itu pada sistem komputer yang berasal dari lingkungan luar adalah sistem listrik. Yang keempat ada penghubung sistem atau interface. Penghubung adalah media penghubung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya. Keluaran atau output dari subsistem akan menjadi masukan subsistem lainnya melalui penghubung. Nah, contohnya itu kabel pada sistem komputer. Yang kelima ada masukan sistem atau input. Input adalah energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem. Energinya ini dapat berupa maintenance input dan signal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem berjalan dengan baik. Sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan output. Yang keenam ada keluaran sistem atau output. Output adalah hasil dari energi yang sudah diolah, meliputi keluaran yang berguna serta sistem pembuangan. Nah, contohnya pada sistem komputer adalah informasi keluaran yang berguna. Output bagian sistem yang berfungsi mengeluarkan informasi itu dapat berupa formulir, laporan, serta tampilan grafik. 7. Ada pengolahan sistem atau proses. Pengolahan sistem adalah perubahan masukan menjadi keluaran. Transformasi proses yaitu bagian sistem yang memproses input data menjadi informasi yang sesuai dengan keinginan si penerima. Nah, contohnya ini pada sistem komputer yaitu merubah data menjadi sebuah informasi. Akhir ada sasaran serta tujuan sistem. Sistem bisnis yang tepat sasaran yaitu sistem akuntansi atau subsistem yang lebih kecil, maka istilah sasaran atau objektif itu lebih tepat. Tujuan sistem itu dapat berupa tujuan ekonomi, tujuan manusiawi, serta tujuan sosial dan lain-lain. Oke teman-teman, kita masuk dalam bahasan manfaat dari sistem informasi manajemen. Dari penjelasan teman-teman saya barusan dapat kita simpulkan gitu bahwa sistem informasi manajemen ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, dapat memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Sesuai dengan tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi manajemen ini ada agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan
yang bersifat strategis gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada untuk meningkatkan efisiensi dalam mengakses data atau informasi supaya lebih cepat dan akurat. Nah ya, sistem informasi manajemen ini sangat berguna bagi manajemen atau organisasi karena akan menganalisis sistem agar mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkan, sehingga sistem ini mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat atau level manajemen dan tipe keputusan yang diambil, sehingga lebih efisien dan lebih akurat. Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkembangan konsep sistem informasi manajemen. Yang pertama ini ada fokus awal pada data. Selama paruh pertama abad 20, saat Blanchett, Card, dan Key-driven bookkeeping machine berada pada masa jayanya, perusahaan-perusahaan umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Nah, yang kedua ini ada fokus baru pada informasi. Pada tahun 1964 diperkenalkan alat penghitung generasi komputer-komputer baru ini menggunakan sirkuit silikon sehingga daya proses lebih besar. Konsep penggunaan komputer sebagai SIM dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru tersebut. Yang ketiga ada fokus revisi data pendukung keputusan. Sementara banyak orang mengamati dari pinggir saat perusahaan-perusahaan berjuang dengan SIM raksasa mereka. Sejumlah ilmuwan informasi di Massachusetts Institute of Technology atau yang biasa dikenal dengan MIT memformulasikan pendekatan yang berbeda. Nah, yang keempat ada fokus sekarang pada komunikasi. Pada saat DSS berkembang, perhatian juga difokuskan pada aplikasi komputer yang lain, seperti otomatisasi kantor atau office automation yang biasa dikenal dengan OA. Yang terakhir ada fokus potensial pada konsultasi. Nah, perkembangan saat ini adalah penerapan kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan artificial intelligence atau AI bagi masalah-masalah bisnis. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.